Halo, gue Husein Ja'far Al-Hadar. Gue percaya bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia, tapi setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan, yaitu di akhirat. Dan bagi gue justru kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan di akhirat. Dunia hanyalah jembatan, dunia adalah tempat meninggal, sedangkan akhirat tempat tinggal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Husein Ja'far Al-Hadar. Lo lagi dengerin podcast gue, berbeda tapi bersama. Dan kali ini gue kembali menghadirkan satu orang yang sudah pasti, kalau ada sesuatu yang mutlak dan yang lainnya itu relatif, yang mutlak adalah bahwa gue dan Coki berbeda. Tapi kita tetap bisa bersama diantaranya di podcast ini. Iya, betul sekali. Oke, kita akan membicarakan tentang kehidupan setelah kematian. Seru bener topiknya, Bib. Sangat Seru. relate dengan Anda ya. Sangat relate. Sangat relate dengan untuk saya. tidak relate. Nah, Cok, Ya. gue mau mulai dari ini. Lo kan Ya. science kan. Tapi lu percaya hantu. Lu bahkan punya ekspedisi hantu bersama Tretan Muslim. Dan jadi gimana? Lu percaya hantu nggak, Cok? Enggak sebenarnya. Jawabannya enggak. Lu nggak percaya? Semua yang gaib lu nggak percaya? Enggak percaya. Kalaupun ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, approach gua itu adalah apa ya istilahnya ya? Ya ilmu pengetahuan gitu. Cuman belum sampai ke sana ilmu pengetahuan gitu. Iya, atau misalnya apakah itu gelombang energi? Apakah itu memang ada perbedaan temperatur? Atau bahkan kalau mau berimajinasi lebih liar dengan berangkat dari ilmu pengetahuan, apakah itu adalah sosok dari dimensi lain? Oke. Tapi bukan goib, gue lihatnya. Approach-nya lebih ke mungkin science fiction kali. Oke. Lebih ke science fiction kayak apakah itu alien atau apakah itu memang makhluk dengan frekuensi yang berbeda dengan kita, tapi approach-nya apakah mereka itu punya hierarki or whatever, kayaknya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Betul. Dan lagi-lagi sorry Bib, dan lagi-lagi kan juga kan ekspedisi hantu itu kadang terlepas dari apa yang gue percayai terhadap ekspedisi itu, kadang gue harus play along for entertainment purposes, untuk tujuan entertainment gitu. Kan tidak seru kalau apa ini semua bohong. Waduh, kalau begitu kan tidak seru gitu. Jadi kalau gue juga harus misalnya berdamai lah, harus ya. berdamai. Misalnya Tretan Muslim merasakan, atau mungkin let's say praktisinya juga merasakan. Terus toleran. Gua enggak, ya gua mentoleransi hal itu. Gitulah intinya. Iya, karena itu standing point yang pasti berbeda banget sama gua kan. Betul. Gua percaya kepada semua yang gaib. Bahkan itu basic kepercayaan gua. Segala hal yang gaib. Bahkan gua percaya juga dengan sihir. Jadi kekuatan yang dari Allah, tapi itu kekuatan kegelapan itu ada memang. Bahkan di Quran diabadikan tentang sihir itu. Bahkan ada kisah Nabi Muhammad itu coba disihir. Ada yang mempercayainya bisa disihir, ada yang mempercayainya tidak bisa disihir. Bahkan Nabi Musa dan Fir'aun itu salah satu pertarungannya ringnya adalah sihir menyihir. Iya, kalau saya tidak salah itu ada antara ahli sihirnya Fir'aun dengan Musa. Musa. Betul. Ya. Nah, kalau itu pasti beda sih kita. Nah, jadi selama lo ekspedisi hantu, lo udah kemana-mana lo kan? Ke Banyuwangi. Wah, ke Banyuwangi waktu itu dibatalkan karena Tretan Muslim tidak berani. Oh, tidak berani. Betul. Nah, masuk akal sih, karena Banyuwangi itu kan kayak ibu kotanya hantu. Oh iya. Karena Banyuwangi itu kan identik dengan sihir-sihir, dukun-dukun gitu. Karena itu dekat dengan kampung gua. Kampung gua juga Bondowoso itu identik juga dengan cerita-cerita seperti itulah. Baik. Pernah sering bahkan viral gitu. Terus banyak destinasi-destinasi hantunya. Misteri-misteri seperti itu gitu ya. Kalau lu judi ke Las Vegas, lu kalau mau cari hantu ke Banyuwangi. Oke. Sekarang gua ngerti karena sebelumnya gua belum dapat referensi ini. Oh gitu. Iya, jadi dukun-dukun sihir-sihir tuh banyak lah paling nggak cerita yang gue dapetin banyak. Kayaknya David Copperfield ngeper kalau ke sana.
Dia nggak percaya diri. Ternyata saya tidak ada apa-apanya. Ternyata saya masih beginner kalau ke sana. Jadi lu ngerasain nggak, Jok, tapi sesuatu yang di luar jangkauan nalar lo ketika lu ekspedisi itu? Nah gini Bib, gue jawab terus terang. Jadi memang ada momen-momen bukan cuman di ekspedisi hantu ya, tapi kadang di luar ekspedisi hantu ada momen-momen tertentu di mana gue seperti seolah-olah melihat sosok gitu. Tapi balik lagi, kalau gue kumpulkan momen-momen itu selalu terjadi pada saat gue lagi capek. Pada saat gue lagi pulang kegiatan atau lagi pokoknya suasana gue lagi intens, sehingga akhirnya yang jadi pertanyaan buat gue adalah apakah sosok-sosok atau perasaan-perasaan yang gue rasa pada saat itu adalah sugesti gitu loh, atau apakah itu halusinasi. Jadi apakah gue melihat sesuatu, gue nggak bisa bilang bahwa gue melihat karena perlu pembuktian lebih lanjut untuk hal itu. Jadi gitu, lo ngelihat paling tidak itu bisa fenomena psikologis bukan metafisik. Betul. Kayak orang kesurupan pun bisa jadi karena mahnya kambuh atau apa. Atau bisa jadi dia mungkin cari perhatian. Bisa cari perhatian. Atau mass histeria dan yang lain-lain. Iya, oke. Banyaklah penjelasan ilmiah menurut lo. Betul. Yang bisa menjelaskan. Kalau selalu membuka ruang untuk itu. Membuka ruang untuk itu. Tapi kenapa Anda gak membuka ruang untuk agama? Karena kan sama-sama berjudi. Oh enggak karena gini Bib. Kalau misalnya gue membuka ruang untuk yang tadi gue bilang, gue tolak ukurnya lebih jelas. Kalau membuka ruang untuk agama, tolak ukurnya biasanya lebih gamang kalau buat gue. Itu aja sih sebenarnya. Artinya lebih tidak, menurut lo tidak ilmiah. Betul. Tolak ukurnya jadi lebih kayak, jadi menurut si ini, terus jadi tidak ada. Nggak ada ukurannya. Nggak ada ukurannya. Ya, gitu. artinya, jadi akhirnya balik lagi, jadi susah gitu. Iya, meskipun sebenarnya sih kalau standing gua, agama itu kan punya standar ilmiah sendiri, punya karakter ilmiah sendiri. Memang banyak pendapat, tapi pendapat itu bisa diukur. Ini yang pendapat yang ngaco gitu. Apalagi agama tuh paling mudah untuk dibajak oleh orang-orang yang bodoh gitu, untuk menjadikan agama sebagai alat tanda kutip alat bagi dia untuk membangun karakter dia, membangun kewibawaan dia dan lain sebagainya. Betul. Oke, jadi ada tuh, Cok. Cuman lu kira bisa jadi itu faktor psikologis. Betul. Dan gue lebih cenderung makin kesini gue lebih cenderung itu faktor psikologis sih. Karena baru-baru ini gue mendapati bahwa misalnya pada saat ada tempat gelap, pada saat ada tempat sempit, ada tempat gelap, ada ada temperatur yang lembab, itu ternyata akan memberikan dampak kepada tubuh kita yang memang sudah dirancang dari biologisnya untuk merespon hal-hal gelap. Misalnya jadi merinding, jadi apa? Karena memang itu adalah alarm tubuh kita untuk berhati-hati di tempat gelap. Lu gitu mencari tahu nggak, Cok, soal itu, Cok? Karena gini kan, stigma kepada orang agnostik itu adalah orang agnostik itu sebenarnya orang bodoh. Betul. Kalau orang agnostik yang pinter itu ateis. Betul. Agnostik yang mencari itu nanti ketemunya ateis. Iya. Kalau agnostik tuh kayak orang yang kalaupun nggak bodoh, pengecut lu bilang, atau bahkan minimal orang yang nggak ngurus, nggak punya waktu lah untuk itu. Nah, kalau lu ini nggak aware nggak sama gitu-gitu, artinya lu nyari nggak? Ini apaan sih ini? Atau lo cuek aja? Gue cuek aja sih. Kalau dibilang seperti itu sih gue cuek-cuek aja. Tapi menurut gue bilang agnostik karena memang gue sadar gue belum gini. Gue mencoba untuk memahami filosofi dari teman-teman gue yang ateis gitu. Dan gue merasa memang balik lagi karena memang hal seperti ini adalah perjalanan spiritual. Gue merasa memang gue belum ada di tempat teman-teman gue yang ateis gitu. Gue masih membuka ruang sebesar-besarnya untuk berbagai macam kemungkinan, berbagai macam perspektif yang kalau memang nanti pada akhirnya gue jadi ateis ya biarin aja. Tapi saat ini belum, memang faktanya memang belum. Memang masih di agnostik. Dan gue jujur atas itu daripada nanti gue bilang kayak misalnya saya ateis. Ternyata belum dan tanda kutip mencoreng teman-teman gue yang di sana kan. Lebih baik jujur dengan memang perjalanan gue masih di sini aja gitu. Anda mau ateis saja bertanggung jawab ya. Saudara-saudara saya ada yang beragama apapun agamanya itu gak peduli kegiatannya mencoreng agamanya. Kayak gak peduli gitu. Karena dan gak belajar agamanya gitu. Bahkan gak belajar gitu. Gak tahu agamanya. Dia meyakini gini kan.
gue pernah dengar dari lo juga nih, kalau nggak salah Ramadan tahun lalu di salah satu video kita, bahwa keyakinan yang besar itu butuh pembuktian yang besar. Betul. Agama itu kan keyakinan yang besar, yang supranatural, metafisis dan lain sebagainya. Dia tentu harus berdirikan di atas argumen yang kuat, karena itu harus belajar sebenarnya. Betul. Orang banyak aja yang nggak belajar sok-sok yakin gitu. Betul. Nah kalau lo menggali itu. Ya, gua cukup lah. Mungkin tidak sebesar effort dari teman-teman yang lain, tapi gua merasa gue cukup menggali lah. Oke. Oke, itu kita debatable lah. Iya. Kematian tapi kan pasti, Jok. Oh ya, itu fakta. Oke, itu fakta. Lo yakin bahwa lo akan mati suatu Semua hari? orang pasti sooner or later akan mati. Cepat atau lambat pasti akan mati. Pasti akan mati. Nah, lo melihat kematian gimana dong? Melihat kematian tuh begini. Ini patternnya. Orang nyebelin matinya lebih lama. Bener, gue setuju. Tapi gue setuju bukan sebagai bicara bukan agama ya, tapi karena gue pribadi nih. Betul. Emang teman-teman gue yang ngeselin biasanya lama, dan yang baik-baik tuh cepat biasanya mati. Makanya gue akhirnya agak ragu untuk jadi baik karena gitu. Tapi kalau gue melihat kematian dari nah lo menanya biologis nggak sih? Jadi mati ya udah kelar gitu. Lo hanya melihat itu sebagai fenomena biologis saja. Iya. Hanya melihat seperti itu. Jadi begitu mati ya udah selesai. Nggak ada bedanya kita dengan cacing pita. Tapi kalau gue, nah ini menarik nih. Saya suka sekali dengan podcast ini. Kita harus kasih props buat Noise yang berani nih bikin podcast gini. Oke. Karena kan kalau kita mah berani-berani aja. Kalau dia kan diserang, nanti dia yang diserang. Makanya kita harus kasih apresiasi lagi platform-platform yang ngasih kita tempat untuk bicara gini. Betul. Benar. Kalau gue menurut gue gini. Sebenarnya pada saat kita hilang dari keberadaan kita, ya udah nggak apa-apa, bukan sesuatu hal yang spesial. Karena 5 miliar tahun sebelumnya juga gue nggak ada. Ya. Jadi setelah 70 tahun gue kembali lagi ke ketiadaan, ya udah ya memang itu tanda kutip apa ya bahasa yang lebih tepat, kodratnya mungkin. Ya dari ketiadaan kembali lagi ketiadaan, ya udah nggak apa-apa. Makanya prinsip gue adalah gue mencoba untuk melakukan segala sesuatunya meaningful di momen saat gue ada, dan menurut gue disitulah keindahannya, karena kita cuman ada sesaat, dan di sesaat inilah kita melakukan sebisa-bisanya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oke. Nah ini juga sih perbedaan kita. Kalau gue sih percaya tidak ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan gitu. Harus sesuatu ada. Itu makanya gue bilang kan tidak mesti orang yang beragama itu tidak percaya teori Darwin. Tidak mesti. Justru kita itu kalau kita percaya kepada teori Darwin, justru kita bisa lebih menguatkan. Karena bagi kita dia bukan muncul dari ketiadaan, dia muncul dari sesuatu yang ada. Betapapun kemudian, dan memang kan teori Darwin itu diantaranya sebagian yang percaya adalah mengasumsikan bahwa itu munculnya dari sesuatu yang tidak ada. Dan itu sistemnya acak saja. Betul. Lah, menurut kita ya yang muncul dalam teori Darwin itu muncul dari sesuatu yang ada, yang itulah kemudian kita percaya sebagai Tuhan yang memunculkan itu. Betul. Nah itu sih sebenarnya poin juga yang beda di kita. Betul. Jadi kalau lu menganggap ya sudah, dulunya gue juga gak ada. Tapi kan dari dulu memang udah banyak jutaan atau miliaran orang yang sudah mati. Tapi kan lu juga gak tahu bahwa siapa yang tahu bahwa ada atau tidak ada kehidupan. Mereka mungkin masih hidup gitu. Atau lu gak pernah merasakan momen-momen ketika orang-orang nenek moyang lu gitu misalnya, siapa yang sudah mendahului lu, dia hadir gitu dalam hidup lu? Tidak sih. Tapi kalau merasakan efek dari perbuatan mereka, ya. Oke, jadi legacy, yes. Dan itu sangat ilmiah, rasional. Iya, misalnya contoh demokrasi kan itu karena nenek moyang dari Yunani yang melakukan itu, atau siapalah gue nggak tahu siapa. Atau nasi goreng ini kan juga legacy dari siapapun yang pertama kali menemukannya. Iya. Tapi kalau kehadirannya secara nama saya adalah gitu ya debatable sih itu. Jadi menurut lo, kalau lo ingin hadir dalam jangka waktu yang lama, tinggalkan legacy. Betul, legacy yang meaningful buat orang banyak. Dan gue melihat agama tuh dari sisi itu sebenarnya. Oke. Kitab suci itu legacy loh sebenarnya. Iya. Kayak bagaimana contoh hidup
nabi-nabi itu diturunkan dalam sebuah yang bisa menjadi guide ya istilahnya. Mungkin guide ya, betul ya. Guidance book guidance untuk para penganutnya. Dan menurut gue itu lebih powerful daripada, ya memang ada beberapa individu yang mengklaim dia di mimpi didatengin siapa gitu. Tapi menurut gue itu kan di awang-awang. Menurut gue membaca sesuatu yang lebih jelas dan mencontoh itu dengan interpretasi yang logis, menurut gue lebih impactnya lebih jelas. Iya. Dari sana aja sebenarnya lu bisa melihat dan mengakui kekuatan agama ya. Misalnya kalau kita bicara Islam, betul. 14 abad gila. Betul. Menjadi salah satu empire kan, kekuatan, betul. Empire dalam tanda petik kekuatan. Begitu juga Katolik kan. Betul. Dan itulah bedanya mungkin gua sedangkan teman-teman gua yang ateis atau agnostik lain gitu. Gua tidak mendinai, gua tidak membabi buta mengatakan bahwa tidak ada hal baik yang lahir dari religi. Oh enggak. Gue juga cukup rasional untuk mengakui banyak kok hal-hal yang bermanfaat yang dihasilkan oleh agama, sebagaimana juga hal-hal negatifnya gitu. Jadi gue rasional aja, gue pragmatis aja. Jadi gue tidak alergi gitu, Bib. Pada agama. Enggak pernah merasa seperti itu gitu. Dan kalau balik lagi ke apakah saya pernah merasakan kehadiran nenek moyang atau teman-teman yang sudah meninggal dalam konteks hidup setelah kematian sih nggak pernah sih. Tapi impact dari perbuatan mereka gua rasa. Misalnya contoh, ada ayahnya sering ngutang, begitu meninggal yang bayar utangnya anaknya. Legasinya juga legasi negatif. Itu lebih serem daripada ketemu hantu bapaknya. Malah gua rasa dia kalau ketemu hantu bapak, bangsat bayar utang lu. Iya, karena kalau gue sih meyakini bahwa sebenarnya baik sebagian agamawan maupun sebagian saintis itu meyakini keduanya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Misalnya ada nama Isaac Newton, Galileo, kemudian beberapa nama lain lah, banyak nama-nama yang bisa kita sebut yang saintis tapi juga sangat beragama. Einstein juga. Betul. Tapi juga ada juga tokoh agama yang sangat aware kepada sains gitu. Misalnya di beberapa negara Islam, misalnya kalau dalam kerajaan Islam di dinasti Abbasiyah itu sains bahkan dikembangkan. Ada satu perpustakaan terbesar namanya Baitul Hikmah. Itu di mana saintis-saintis muslim lahir di sana. Bahkan lebih dari separuh peraih Nobel Sains itu beragama sebenarnya. Betul. Begitu juga ada satu peraih Nobel, dua orang karena menemukan satu hukum tertentu yang dia satunya seorang ateis, yang satunya seorang muslim. Betul. Jadi bukan hal yang seharusnya istilahnya pertentangkan, diadu-aduin gitu. Iya, bisa artinya ada momen dan bisa untuk bersama berkolaborasi. Dan sebenarnya kan baik sains maupun agama itu sama-sama melihat output dari sesuatu. Sains nggak peduli lo dapat ilmu ini dari mana. Betul. Misalnya yang tadi gue bilang peraih Nobel yang seorang muslim itu mendapatkan inspirasi tentang teorinya dari mimpi. Tapi dia nggak peduli, yang penting teorinya valid, ya udah. Mau dari mimpi, dari kitab suci kayak terserah gitu. Begitu juga agama. Agama sih juga berorientasi yang penting. Meskipun kebenaran itu penting, yang jauh lebih penting adalah outputnya. Lo bermanfaat nggak bagi orang lain? Meskipun udah beragama, tapi kalau outputnya mengganggu orang lain, betul, percuma juga sih. Nah, ini sebelum kita lanjut, ada hal yang menarik nih mungkin bisa kita bahas, Pip. Kan bagaimana kita melihat kehidupan kan cukup berbeda secara fundamental. Bahwa kalau buat gua secara pribadi, this is it. Inilah kehidupan yang harus kita make the most gitu. Ya, di masa kita. Kalau dari sisi lu bahwa ini adalah jembatan untuk menuju ke kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Nah, kalau gitu pertanyaannya mungkin ini bisa kita bahas juga. Apakah ini karena gue penasaran, apakah ini menjadi tanda kutip penghalang buat orang-orang yang beragama untuk bisa berkontribusi buat masyarakatnya secara maksimal? Karena tidak menganggap kehidupannya di masa sekarang itu penting. Karena ini cuman sebuah jembatan. Karena mungkin ini tidak mewakili semua orang beragama. Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ada orang yang jadi sampah masyarakat. Iya. Karena dia hanya memilih ini hanya sementara. Tapi Anda kerja dong. Jangan bikin susah dong.
Ya paling tidak kalau tidak mau bikin susah orang lain, lo bisa move on untuk diri lo sendiri. Bagaimana tanggapan lo? Nah, enggak, justru kehidupan akhirat itu hanya lo ngambil raport aja. Lo hanya memanen aja hasilnya. Justru yang menentukan lo dapat apa di sana adalah kehidupan lo di sini. Dan itu makanya harus berlaku sebaik-baiknya di sini. Betul. Kalau lo jadi sampah di sini, ya pasti di sana jadi sampah. Tapi kalau lo bermanfaat di sini, lo akan bermanfaat di sana. Bahkan, nah sekarang gue dapat perspektif baru nih berarti. Iya, jadi tergantung kehidupan kita di sini yang menentukan kehidupan di sana. Di sana tuh bukan waktunya menanam lagi, waktunya menghitung sudah hasil dari yang kita lakukan sekarang. Berarti mungkin teman-teman yang sana tuh salah kaprah mungkin ya, yang akhirnya dia di sini jadi tidak ngapa-ngapain, di sini hanyalah perjembatan, ya nggak gitu. Betul, ada itu ada satu kelompok namanya kelompok malamati dalam Islam. Kelompok yang anti dunia. Jadi dia padahal seharusnya dalam Islam dunia itu bukan harus anti. Anda diciptakan di dunia sama Tuhan karena memang dunia ini penting gitu. Cuman lu jangan menganggap kehidupan ini hanya dunia. Karena kalau enggak lu akan hanya hidup untuk dunia. Ya udah seperti yang lu yakini tadi. Ya udah dunia selesai. Tinggal lu mau ngasih legacy apa enggak. Kalau kita meyakininya enggak, ini nanti akan berlanjut di akhirat. Jadi kalau setelah kematian, menurut lo udah gak ada kehidupan? Nggak ada. Makanya kalau gue tuh berlomba-lomba, mungkin orang yang punya perspektif seperti, nah kalau gitu kan kalau lo kan ada ambil rapot, berarti kan orang beragama tuh punya tanggung jawab untuk paling tidak rapotnya bagus. Betul. Supaya dia bisa menghitung nanti di next life-nya. Nah kalau berhubung saya tidak ada rapotnya. Kalau gue mungkin orang-orang seperti gue tuh berlomba-lomba meninggalkan legacy yang akan bermanfaat buat orang ke bawahnya gitu. Dan apakah nanti gue harus menghitung karena legacy gue, itu bukan poin gue sih. Poin gue adalah jadi berguna aja gitu. Dan yang gue nikmatin adalah penghitung gue adalah di proses untuk mencapai legasinya. Di situ kenikmatannya kalau gue. Kenapa lo merasa harus punya legacy yang baik? Ngapain lo susah-susah? Kenapa gak lo memang menarik. Ya, ego lo betul. Toh kalau apalagi dengan perspektif gue kan kalau udah mati ya mati ini kan ya. Kita kan tidak akan melihat ke belakangnya. Makanya. Betul. Karena kalau buat gue gini, gue punya tanggung jawab bahwa manusia itu harus estafet. Ilmu pengetahuan yang di atas ke bawahnya lagi. Dan itu kenapa kita bisa bertahan sebagai ras manusia sampai saat ini. Karena bapak-bapak leluhur kita, terlepas apapun kepercayaannya Bip ya, itu mengestafet semua ilmu, semua kebijaksanaan, semua hiburan, semua apa yang mereka punya dulu ke kita. Dan itu terus harus berjalan supaya manusia secara ras itu bisa berlangsung dan bisa berjalan. Dan ini gue pengen nunjukin bahwa menjadi agnostik dan ateis bukan berarti kita ignorance dan hanya peduli kepada diri kita. Kita juga menyumbang kepada civilization dunia dengan cara kita, ya pass down legacy gitu. Dan gua rasa Beb, kita jadi punya peranan yang sama-sama penting. Di mana orang beragama itu mungkin secara sesama manusianya sangat tinggi karena memang itu dianjurkan dalam kitab sucinya. Dan teman-teman nih yang mungkin agnostik atau ateis, mungkin secara sosialisasi tidak semuanya bagus. Ada yang dia tanda kutip ignorance untuk dirinya sendiri, tapi dia pass down hal-hal lain gitu. Betul. Jadi ada yang melakukan ini, dan harusnya keseimbangan itu nggak usah diganggu. Betul. Dan gue mau bilang itu kayak soal mempertahankan ras manusia itu kan dalam, gue mau bicara dalam Islam aja karena gue yang ngerti itu. Kalau dalam Islam itu digarisbawahi banget gitu. Bahkan lu salah satu fungsi utama pernikahan dalam Islam itu agar lo bisa mempertahankan dan bahwa lo hidup harus punya legacy, itu dalam Islam sangat ditekankan. Salah satu doktrin utama dalam Islam itu jihad. Jihad itu bagaimana lo meninggalkan legacy. Makanya gue sering bilang jihad itu cara hidup bukan cara mati. Kalau cara mati akhirnya mati-mati yang teroris-teroris itu. Betul. Lu hidup seperti apa nanti lu matinya akan mulia kalau lu hidupnya dalam jihad. Nah, bedanya nih, lagi-lagi bedanya adalah kalau lu di sana saja. Tapi kalau gua tidak hanya itu hidup bagi gua, ada kehidupan yaitu tentang akhirat gitu. Makanya gua selalu bilang sebenarnya orang ateis itu sebenarnya dia sedang perjalanan seperti syahadat. Syahadat itu kan la ilaha illallah. Nah, lo baru la ilah. Tidak ada Tuhan. Dikit lagi illallah kecuali Allah, kelar lo.
Lo udah separuh nih syahadatnya. Iya kan? Betul. Ada orang yang meyakini Tuhan, tapi dia meyakini kekuatan selain Tuhan. Itu musyrik. Oke. Itu nggak boleh dalam Islam. Itu dosa besar yang bikin dia abadi di neraka. Iya. Udah lumayan nih. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tinggal tugas gue tinggal meyakinkan bahwa iya Jok, memang nggak ada Tuhan. Lu sepakat. Nah kecuali Jok. Nah, lu tahu gak? Gue tuh sangat menyenangkan loh kita bisa berbicara seperti ini. Bercanda-canda gini tuh menyenangkan. Karena gini, Bib. Karena memang pengertian itu timbul dari hal-hal seperti ini. Dan gini, mungkin gue akan coba kasih perspektif ke teman-teman lain juga ya, Bib, ya, untuk menyambut poin lo tadi. Bahwa memang betul. Sebenarnya kalau ateisme, gue bukan ateis, tapi gue coba untuk karena karena sangat sulit mencari orang yang ateis yang mau diwawancara. Betul. Nyawanya terancam. Tapi mungkin gue akan agnostik pun repot. Betul, repot. Makanya kita inilah mengacungkan jempol untuk Coki. Ya, tapi kalau udah dimakamkan jempol itu tidak berguna aja. Kalau ada apa-apa jempol itu tidak berguna. Tapi saya apresiasi. Iya. Tapi maksud gue gini, kadang-kadang tapi benar, bahkan dari kita orang agnostik ateis, orang beragama tuh juga nggak terlalu jauh beda, Bib. Iya. Karena memang gini, karena menurut catatan yang ada, yang diakui, yang ada ditemukan sampai sekarang itu Tuhan itu kurang lebih Tuhan yang diciptakan oleh manusia dari kepercayaan A, B, C, D itu kurang lebih ada 3.000-an lah. 3.000-an. Tapi mohon maaf, Tuhan yang diciptakan manusia. Menurut pandangan kami, iya. apakah kalau itu betul? Menurut kami Tuhan yang menciptakan manusia. Betul. Nggak, ini biar jelas. Biar jelas kita punya pendapat yang berbeda ya. Betul. Jadi menurut catatan itu Tuhan itu jumlahnya ada sekitar 3.000-an. Ya. Orang yang percaya sama agama itu berarti percaya satu dan tidak mempercayai 2.999 yang lain. Ya ateis cuma beda satu. Betul. Beda satu. Jadi doang, ya. Betul, kita tidak terlalu berbeda dengan caranya masing-masing sebenarnya. Dan kenapa harus diadu-adu itu loh. Betul. Unik loh sebenarnya. Nah, jadi kayak sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih sebenarnya. Tapi lo ngelihat orang yang bertuhan dan beragama tuh gimana sih, Jo? Buat gua pertama tentu respect dengan pilihannya ya, Bib. Sangat respect dengan pilihan mereka dan gue merasa selama itu bisa membuat mereka happy, selama itu bisa membuat mereka tenang, selama itu bisa membuat mereka bijaksana dan outputnya sangat positif buat masyarakat, ya kenapa enggak gitu. Oke. Kadang memang yang jujur, lagi-lagi nih podcast berbasis kejujuran, kadang-kadang yang menyebalkan itu gini, Bib. Udah mereka misalnya contoh percaya ubur-ubur, nyebelin lagi. Jadi bencinya double. Karena Anda sudah tidak jelas, aneh. Iya kan? Orang gitu. Lagi-lagi ngelihat outputnya ya sebenarnya. Betul, sebenarnya outputnya aja. Mau beragama atau tidak beragama, ketika outputnya oke, orang paling enggak akhirnya bisa mentolerir. Betul, karena maksimal udah bisa mentolerir. Poinnya di situ. Bahkan bisa jadi akhirnya kayaknya perlu dipertimbangkan. Bisa menjadi pintu untuk supaya gue tertarik atau teman-teman tertarik gitu. Iya, betul. Kadang yang jadi menyebalkan oknum-oknum tertentu nih sudah kita sulit memahami apa yang teman-teman percayai. Outputnya tidak jelas gitu loh. Jadi double gitu jadinya. Apa sih ini orang gitu. Jadi itu juga poin lainnya adalah bahwa lu percaya dunia ini semua diatur pakai hukum alam itu. Nah, kalau gue percaya gini, tentunya ada hukum-hukum alam yang ada dari mulai alam itu lahir, ada hukum-hukum alam yang ada dengan alamnya itu sendiri gitu. Iya. Hukum gravitasi, kecepatan cahaya dan yang lain-lain ada. Dan ada juga hukum-hukum yang terbentuk dari kekacauan. Maksudnya gini, misalnya contoh nih, zaman dulu waktu belum ada hukum pidana mungkin ya, waktu belum, semua orang bebas bunuhin satu sama lain. Muka lu jelek ditusuk. Muka lu jelek dipukul sampai mati. Terus lama-lama kekacauan itu tuh memunculkan orang-orang yang rasional, kayak kalau semua orang kita tusuk-tusukin, siapa yang berburu nih? Akhirnya kayaknya kita bikin aturan deh gini.
Walaupun dia mukanya jelek, jangan ditusuk lah. Ya. Kita bikin peraturan, jangan kesepakatan tertentu, dan akhirnya itu berkembang sampai akhirnya jadi hukum yang sekarang yang sebenarnya benefitnya adalah untuk kesejahteraan ras manusia itu sendiri supaya dia bisa turun lagi ke bawah gitu sih kalau. Nah, itu juga bedanya sih. Kalau gue percaya bahwa kekuatan utama itu bukan hukum alam. Hukum alam iya, tapi diciptakan oleh Tuhan. Dan karena itu gue percaya kayak ada mukjizat. Sesuatu yang seolah-olah di luar hukum alam, tapi karena menurut gue hukum alam itu adalah sunnatullah, Allah yang bikin, maka sebenarnya itu juga bagian dari hukum. Hanya yang menciptakan, kalau lu tadi ada manusia yang kemudian menciptakan, kayak hukum negara dan lain sebagainya. Ini ada Tuhan yang memang menciptakan hukum-hukumnya sendiri. Karena kan logika hukum alam itu sebenarnya kan induksi. Jadi ada fenomena ini berulang 10 kali, 1000 kali, 2000 kali. Oh, ternyata hukumnya begini. Tapi tetap itu nggak pasti gitu. Karena itu berdasarkan uji gitu kan, secara diuji di laboratorium. Oh, karena berulang 3 kali berarti semua orang yang ngantuk pasti akan tidur setelah itu. Tapi tetap nggak ada kepastian. Karena itu gue meyakini tetap sih kekuatan utamanya pada Tuhan gitu. Toh juga itu sifatnya induksi. Betul. Nah, terakhir Cok nih. Sebelum itu gue mau ini bahwa pada akhirnya paling tidak ya kita bisa bersepakat bahwa agama penting paling enggak pada aspek moral. Misalnya kalau seorang saintis yang beragama kemudian dia menemukan nuklir gitu. Ya paling tidak nggak akan menjadikan nuklir sebagai alat untuk membasmi orang lain. Betul. Kecuali oknum-oknumnya. Oknum-oknumnya. Betul. Kalau oknum-oknumnya memang suka menjadikan nuklir sebagai alat membasmi. Tapi paling enggak agama itu kan tahu bahwa lo hidup ini untuk memberikan kehidupan kepada orang lain. Betul. Nah, yang terakhir, surga dan neraka sudah pasti lo gak percaya. Iya, saya bukan kurang sih, sebenarnya tidak percaya sih. Kalau konteksnya neraka itu adalah tempat di mana kita menderita, di mana kita harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusan kita, ya kita hidup ini juga bisa disebut neraka sih sebenarnya kalau konteksnya gitu. Karena ya apa yang lo lakukan lo akan menerima konsekuensinya di situ juga. Jadi gitu. Menurut lo hukumnya itu di dunia? Iya. Jadi misalnya kan kadang ada orang ini argumen yang wah ini seru banget sih, gue suka banget nih podcast. Thank you Noise, thank you Habib Jafar. Kadang orang tuh suka tanya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, Coki, dan akhirnya dia pada saat mati dia tidak dihukum karena kejahatannya? Bukankah itu tidak adil? Karena ada orang yang mengatakan, kalau buat gua sebenarnya pada saat dia mati aja, existence dia itu udah hilang dari dunia. Itu sudah pembayaran dia terhadap segala apa yang dia lakukan. Dia sudah nggak ada aja. Ya udah impas kalau buat gua. Ataupun dia punya legacy tapi legasinya buruk. Iya. Misalnya kayak Hitler. Kan walaupun mati dia masih ada di kita. Betul. Kebenciannya dia wariskan kan, maksudnya gitu kan. Atau namanya ada tapi untuk dibenci oleh kita. Betul. Bukan untuk diapresiasi. Dan menurut lo itu sudah menurut gua hukuman. Karena menurut gua udah impas. Udah neraka banget. Udah neraka. Karena buat gua gini, pada saat dan poinnya sebenarnya bukan itu. Pada saat orang bertanya itu kepada gua, bukankah tidak adil? Berarti pertama dia sebenarnya yang dia cari bukan keadilan, Bib. Yang dia cari pembalasan sebenarnya. Betul. Okay. Pada saat ada pertanyaan seperti itu ke gue, dan akhirnya yang jadi pertanyaan lagi itu ego. Nah, berarti apa yang membedakan Anda dengan orang yang Anda kutuk? Cuman ya Anda tanda kutip nggak punya kesempatan. Betul. Kalau Anda dikasih kesempatan, Anda akan bisa jadi sama gilanya atau lebih gila dari dia gitu. Iya. Jadi pada saat ada orang bertanya, bukankah itu tidak adil apa? Sorry, ini poin pertanyaannya bukan masalah adil atau tidak. Ini Anda bertanya tentang pembalasan. Berarti mungkin yang bertanya itu mungkin perlu legalisasi untuk hasrat, tanda kutip hasrat psikopatnya kah? Gua nggak tahu. Tapi buat gua pada saat orang udah mati, ya udahlah. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Daripada kita menuntut dia untuk disiksa atau menuntut dia untuk apapun lah itu. Kenapa kita nggak bersama-sama? Oke, ini dia udah nggak ada. Berarti ini sumber masalahnya udah hilang. Kalau gitu coba kita cari apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah dia lakukan gitu. Yang menyebabkan keburukan. Yang menyebabkan keburukan gitu. Gue suka banget sama apa yang disampaikan Coki. Artinya kita memang sering mengutuk pencuri
Karena kenapa bukan kita yang mencuri? Bangsat nih mencuri. Gila, kenapa bukan gua gitu? Kan gitu kan? Betul. Kita sering mengutuk orde baru, tapi kita menciptakan orde baru dengan gitu. versi kita sendiri. Dengan versi kita sendiri dan seolah-olah enggak gitu, denial kita enggak. Nah, itu poin penting banget sih yang gua sepakat itu. Kemudian yang kedua juga gua pernah bicara tentang Tuhannya Einstein dan Tuhannya para saintis yang dia meyakini Tuhan itu impersonal, bukan personal, tapi dalam bentuk hukum. Betul. Seperti yang disampaikan Coki tadi, menurut gue itu penting sehingga kita akan betul-betul membangun eksistensi kita ketika hidup. Kita betul-betul memaksimalkan potensi kita karena kita ngelihat ya memang kehidupan ini serius gitu. Sebagaimana kalau orang beragama itu melihat dunia serius seperti lu melihat tadi, tulus seperti lu melihat tadi, tidak dengan balasan itu juga perlu dan penting bagi seorang umat beragama. Jadi gak cuma ya udah biarin gua dizalimi, toh nanti ada akhirat. Enggak dong. Dunia juga lo jangan mau dizalimi. Agar agama itu punya efek sosial, gak cuma bicara akhirat doang. Dan yang terakhir, lagi-lagi gue sepakat pada Coki, tapi menurut gue kurang. Gue juga sepakat bahwa dalam Quran tuh in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau lo berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri lo sendiri kok. Sejak di dunia, nama lo menjadi harum dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi menurut gue tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat ada. Bahkan dalam Islam itu ada siksa dan nikmat yang diberikan khusus di dunia saja. Ada yang sampai di akhirat juga. Misalnya orang kafir, dia akan berbuat baik, sedangkan Tuhan itu maha adil. Apakah kebaikannya dibalas nanti di akhirat? Ya gak dibalas di akhirat, tapi dibalas di dunia. Misalnya ada konsep-konsep seperti itu. Cuman ya lagi-lagi menurut saya sebenarnya semua keyakinan Coki secara umumnya gue sepakat. Hanya menurut gue kurang gitu. Gue punya keyakinan tambahan yang itu gak lo yakini. Paham. Dan tapi Coki tadi bilang bahwa mungkin belum aja ya. Betul. Karena lu masih berproses. Betul. Dan yang menarik dari sini gini, Bib. Poin yang paling menarik dari diskusi kita adalah kita tidak terlalu jauh berbeda. Itu poinnya sebenarnya. Dan jangan pernah melihat, buat teman-teman yang agnostik ateis, jangan pernah melihat orang yang beragama seperti makhluk alien dari luar mana. Apa aneh sekali. Enggak, kita nggak terlalu berbeda. Dan mungkin juga buat orang-orang yang beragama, kalau ngelihat orang agnostik ateis, ya nggak terlalu berbeda juga. Ada poin-poin yang sama, ada poin-poin yang nggak sama. Ya wajar-wajar aja. Tapi lo pernah ini nggak, Jok? Pernah ketemu dan diskusi intens nggak sama orang yang sama kayak lo, agnostik atau ateis? Oh, pernah. Wah, mereka itu hardcore database dan logic. Dan pada saat tolak ukurnya itu sebenarnya memang akhirnya diskusinya itu sudah jelas arahnya kemana. Pada saat diskusi, pokoknya tolak ukurnya itu adalah sesuatu yang empiris. Sebenarnya dari awal udah kelihatan arah diskusinya kemana gitu. Karena memang tolak ukurnya empiris. Jadi dunia lah. Jadi akan ada lack of imagination ada di sana. Tapi di satu sisi gue juga mengagumi mereka karena argumen-argumennya, cara berpikirnya, bagaimana mereka melihat point of view dari satu dan lain hal tuh sangat out of the box dan bagus buat gue untuk mempertajam kemampuan berlogika gue gitu. Tapi menurut gue sih lebih out of the box dan lebih susah jadi teis. Iya, Bib. Jadi orang beragama karena lo harus membangun argumen tentang sesuatu yang tidak ilmiah. Iya, gue paham. Lo tau nggak, Bib? Lo tau nggak, Bib? Kenapa ini mungkin akan jadi salah satu penutup sebelum kita tutup ya. Kadang ada orang tanya, kenapa sih lo agnostik? Kenapa sih lo ateis gitu? Yang harusnya menjawab adalah teman-teman yang beragama. Kenapa Anda beragama? Betul. Itu kayak kita dituduh mencuri, kemudian kita suruh buktikan bahwa kita gak mencuri. Yang membuktikan itu dalam Islam yang menuduh, bukan yang tertuduh. Betul. Dan sebenarnya diskusi seperti ini sangat menarik, membuat jembatan dan untuk menanggapi kalau misalnya menurut Habib Jafar ada poin-poin tertentu yang kami kurang, tapi menurut kami Anda kebanyakan. Betul. Jadi akhirnya di tengah aja gitu loh. Betul. Iya, artinya kan itu sepakat untuk tidak sepakatnya di sana. Itu dia poinnya. Menurut gua Coki kurang, menurut Coki gua lebay. Iya. Iya kan? Gila lo, maksud gua keren. Makanya ada seorang filosof tuh yang bilang, Jok, bahwa agama itu
sesuatu yang belum diteliti oleh sains. Sisanya itu agama. Ya, gue kan baca juga. Betul. Jadi sisanya itu agama. Sains yang belum nemuin apa, ya udah itu agama. Karena itu agama jangan dicocok-cocokkan dengan sains gitu. Ada kan yang cocok logi. Misalnya agama bilang sebesar biji darah. Darah itu sesuatu yang paling kecil. Kemudian ada yang orang yang kayak Harun Yahya, oh berarti atom itu adalah zarah. Akhirnya ditemukan lagi oleh saintis bahwa yang lebih ternyata ada yang lebih kecil dari atom, proton, neutron. Akhirnya bingung, gimana lu kemarin bilang darah itu atom. Akhirnya agama menjadi gak relevan. Nah, itu gue bilang bahwa agama itu bukan kitab sains. Dan kalau semua orang beragama seperti lo sih, Bib, akan sangat menyenangkan percakapan yang terjadi di warung-warung kopi sebenarnya. Iya loh. Betul. Dan akan sangat menyenangkan percakapan yang terjadi di saat-saat sela-sela istirahat kantor. Betul. Di warung-warung kopi, di saat kita lagi bermain bersama teman-teman yang beda kepercayaan. Jadi menyenangkan, dan siapa yang nggak seneng diskusi gini? Tapi gua saranin kalau lu dengerin ini di warung kopi, jangan kenceng-kenceng. Karena gini dulu, kalau ini dengerin apa, warung kopinya masih dibuka kan ya. Oke, seru banget obrolan kita. Dan gue kira ya, kalau seandainya kita gak dibatasi oleh waktu, kita bisa bicara banyak. Gue masih bisa banyak bicara tentang keyakinan-keyakinan gue. Betul. Coki juga bisa bicara tentang keyakinan-keyakinannya. Tapi next time lah. Boleh. Karena kan kita akan dengar senang banyak episode lainnya. Iya. Oke, Cok, terima kasih. Sama-sama, Habib. Kita sudah dapetin banyak poin bahwa apa yang diyakini Coki secara umum gua sepakat. Tapi menurut gua kurang. Tapi apa yang gua yakini menurut Coki ya sepakat, tapi gua lebay gitu. Akhirnya pada kekurangan dan kelebayan dalam perspektif kita masing-masing itulah yang kita gak sepakat. Betul. Tapi kita sepakat untuk tidak sepakat. Gokil. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak, dan semoga ini bermanfaat buat lo yang ngerasa nggak ada manfaatnya. Ya udah, lo anggap aja ini komedi. Iya, dan kenapa Anda dengar sampai habis kalau Anda merasa tidak ada manfaatnya? Kadang aneh-aneh juga orang-orang. Enggak, kadang dia dengerin justru untuk tidak mendengarkan, Jok. Jadi dia dengerin untuk bilang ke orang, jangan dengerin ini, jangan dengerin itu. Aduh, aneh bener. Tapi terserah atau mendengarkan untuk menghujat gitu. Kan netizen kita ini. Ya udah, tapi terserah lah. Nggak susah orang-orang gitu. Iya, tapi gue memang bukan tipikal orang yang memberi waktu untuk ngurusi hal-hal yang seperti itu sih. Ya, terlalu besar legacy yang harus kita tinggalkan untuk itu dia ngurusin hal-hal seperti itu. Dan jangan lupa subscribe Pemuda Tersesat, Yayasan Pemuda Tersesat. Itu salah satu legacy yang ingin kita bersama bangun. Betul. Thank you, Jok. Sama-sama, thank you para noise yang udah nyimak bersama gue, Husein Jafar Ahdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.